Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friska Prariatna dengan NIM 2205113890. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 22 kelas B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke intinya nih, sebenarnya kurikulum itu apa sih? Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana tentang isi, bahan ajar, tujuan, dan cara yang akan menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi dalam mengembangkan kurikulum ini, kita itu harus berdasarkan dari 4 landasan. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya landasan filosofis. Landasan filosofis di sini maksudnya dalam kita mengembangkan kurikulum, kita itu harus memerhatikan filsafat bangsa kita. Filsafat bangsa kita kan Pancasila. Jadi kita tuh harus berdasarkan Pancasila, harus berdasarkan filsafat bangsa kita, tidak dengan filsafat bangsa lain. Nah, kemudian ada lagi yang namanya landasan psikologis. Nah, di sini artinya peserta didik atau anak didik itu kan memiliki keunikannya masing-masing. Jadi di dalam kita mengembangkan kurikulum, kita itu harus memerhatikan perkembangan dan karakteristik dari peserta didik atau anak didik ini. Gitu. Terus tuh yang ketiga ada yang namanya landasan sosiologis. Nah, di sini maksudnya dalam kita mengembangkan kurikulum, kita itu harus melihat kondisi masyarakat Indonesia atau budaya. Budaya di sini itu maksudnya nilai, norma atau peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan di dalam masyarakat. Karena kurikulum itu kan dianggap sebagai program pendidikan yang memang harus yang dituntut untuk menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa ini itu relevan dan itu dapat berguna bagi siswa di kehidupannya di dalam bermasyarakat. Terus tuh yang terakhir ada namanya landasan iptek. Nah, seperti yang kita tahu juga kan di dalam dunia pendidikan sekarang, di dalam dunia pekerjaan maksudnya, di dalam dunia pekerjaan itu kan memang sangat memerlukan, kadang itu bukan terkadang sih, sekarang itu memang di dalam dunia pekerjaan itu dicari dan sangat dibutuhkan lulusan-lulusan yang memang mengerti akan iptek seperti itu. Jadi memang kurikulum itu harus berjalan beriringan dengan kemajuan zaman. Jika dalam mengembangkan kurikulum itu tidak melihat kemajuan iptek, maka kurikulum ini tuh akan ketinggalan zaman. Terus tuh juga siswa itu juga tidak mendapatkan ilmu yang memang dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi itu di awal tadi kan memang fungsi dari kurikulum itu kan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan kan. Nah, jadi di dalam pengembangan kurikulum itu juga memiliki 4 komponen. Di kurikulum itu juga mempunyai 4 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada strategi atau metode, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, jadi yang pertama itu komponen tujuan. Komponen tujuan itu dia berhubungan dengan hasil yang diharapkan. Jadi di dalam tujuan itu memang berisi tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh pendidikan. Terus juga kalau yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi ini berhubungan dengan materi pelajaran yang ada di dalam mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas atau kegiatan siswa. Juga materi ataupun kegiatan yang diberikan kepada siswa ini itu memang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan tadi. Terus yang ketiga ada
ini apa namanya, komponen strategi. Nah, kalau strategi itu yang kita tahu ya, kalau memang strategi ini yang memang upaya yang memang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Terus tuh yang terakhir ada komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini nih digunakan untuk melihat apakah strategi ini apakah sudah mencapai tujuan pendidikan, apakah tujuan pendidikan ini sudah tercapai atau belum gitu. Juga evaluasi ini bisa digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan strategi di kurikulum yang akan datang selanjutnya, kurikulum yang akan ditetapkan selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita langsung masuk ke intinya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah yang saya tinjau dari komponen-komponen kurikulum tadi. Yang pertama tadi ada komponen tujuan. Nah, di kurikulum 2013 pembelajaran sejarah itu bertujuan agar peserta didik itu memahami dan memiliki keahlian sejarah untuk mengkaji materi sejarah yang disajikan. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu hampir sama, memahami dan memiliki keahlian sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah yang lebih luas. Nah, kalau di kurikulum 13 itu hanya mengkaji peristiwa sejarah yang disajikan, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka siswa itu diharapkan untuk memahami dan memiliki keahlian untuk mengkaji peristiwa sejarah yang lebih luas, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah global. Masuk ke komponen yang kedua, perbedaannya kalau di kurikulum 2013 itu materi pembelajaran sejarah itu dimulai dari asal-usul nenek moyang hingga revolusi besar dunia, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, terus ada peristiwa kontemporer dunia sampai ke abad 21. Nah, sebenarnya sama juga di kurikulum Merdeka, isi atau materi dari pembelajaran sejarah itu sama, tetapi pada kurikulum Merdeka ini ditambahkan yang namanya materi jalur rempah, atau jalur rempah ini dapat diartikan jalur sutra atau jalur maritim yang digunakan dahulu untuk dimana menjadi jalur perdagangan dan di tempat pertukaran budaya dan agama, seperti itu. Terus yang ketiga ditinjau dari segi strategi atau metode. Pada kurikulum 2013 ini menggunakan strategi discovery learning. Discovery learning di sini itu kayak menemukan hal baru. Jadi siswa itu siswa itu kayak memahami dulu konsepnya, artinya, hingga siswa itu bisa membuat kesimpulan, membuat suatu kesimpulan, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya model pembelajaran kooperatif. Nah, kayaknya kalau model pembelajaran kooperatif ini juga digunakan deh di kurikulum Merdeka. Jadi kayak guru itu membuat kelompok itu terdiri dari siswa yang heterogen. Heterogen di sini maksudnya siswa itu ada yang memahami pembelajaran, dan ada yang mungkin siswa yang sulit dalam memahami pembelajaran materi sejarah ini. Jadi di dalam suatu kelompok itu siswa yang paham ini bisa memberikan penjelasan kepada teman sebayanya, kepada siswa yang memang kurang paham. Juga juga kalau saya sendiri dulu, pengalaman saya sekolah, saya itu bahkan lebih gampang memahami jika teman sebaya saya yang menjelaskan dibanding guru yang menjelaskan di depan. Terus kalau kurikulum Merdeka ini dia menggunakan case study pembelajaran. Kalau case study pembelajaran ini itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara antara teori dan praktik. Jadi kayak tidak kebanyakan teori, praktiknya sedikit, dan kebanyakan praktik, teorinya sedikit. Jadi harus
seimbang, tidak ada kesenjangan seperti itu. Terus tuh kita masuk ke kita lihat dari segi evaluasi. Dan jadi kalau dilihat dari segi evaluasi, pembelajaran sejarah ini di kurikulum 2013 maupun di kurikulum Merdeka juga sama-sama menggunakan penilaian autentik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sama-sama menggunakan penilaian itu. Nah, juga di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini juga menggunakan penilaian sumatif dan formatif. Kan seperti yang kita tahu, penilaian formatif itu adalah penilaian yang penilaian yang berlangsung penilaian yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung atau pembelajaran itu selesai, seperti berupa kuis atau tugas gitu. Nah, kalau pembelajaran sumatif ini penilaian yang dilakukan di akhir, seperti penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, seperti itu. Jadi pada kurikulum 2013 itu penilaian sumatif dan formatifnya 50-50, digunakan secara 50-50. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu hanya menekankan penilaian formatif, yaitu penilaian yang bisa berlangsung yang bisa digunakan saat pembelajaran berlangsung atau pembelajaran selesai, seperti kuis dan tugas tadi. Nah, jadi sekian penjelasan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah dari saya, Friska Prariatna. Jika ada kesalahan atau kata atau mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi salah atau kurang, mohon diberi kritik atau saran. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.